Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza asabathum musibah qalu inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Fa idza asabathum musibah qalu inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayat amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak terkira, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Walaupun ranting pohon di seluruh dunia ini menjadikan pena untuk menulis nikmat tersebut, dan tintanya dan lautan adalah tintanya sebagai menulis kenikmatan dari Allah, pasti tidak akan bisa terhitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka dari itu, kita banyak mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda alam, Nabi yang terpuji, Anbiya yang mulia, Rasul yang termasyhur, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, kepada kita semua yang taat dan patuh pada ajarannya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan kuliah 7 menit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema orang sabar pasti subur. Orang sabar pasti subur. Mungkin sudah mengenal banyak orang sabar. Sabar weh sabar, atau kata Sundanya keun weh sabar ayeuna mah. Apa itu sabar? Kita bedakan dulu antara sabar dengan pasrah. Saya akan ambil contoh ketika kita berjualan, dagangan kita tidak laku, tidak ada orang yang membeli. Sabar, siapa tahu besok atau lusa kita akan ada pembeli. Tanpa ada suatu ikhtiar apapun, itu mendekati kepada pasrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang pasrah. Bagaimana dengan sabar? Sabar ketika dagangan kita tidak laku, tidak ada pembeli untuk membeli dagangan kita. Kita sabar sambil ikhtiar introspeksi diri. Apakah dagangan kita majangnya belum benar? Apakah tempat dagangan kita atau toko kita tempatnya kurang strategis? Tidak dilalui oleh orang banyak. Nah, itu baru sabar. Ketika kita terkena oleh penyakit, sakit bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau berhari-hari, sabar. Tapi sabar kita tidak berobat. Sabar tidak ada ikhtiar untuk sembuh. Itu bukan sabar para sahabat. Itu pasrah. Maka dari itu Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada ungkapan kesabaran itu ada batasnya. Ada batasnya, kesabaran itu berat, ada batasnya.
Kalau kita berkata kesabaran itu ada batasnya, berarti kita dibatasi dengan Allah. Innallah ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita terkena musibah, sabarlah sambil introspeksi diri. Apakah ada yang salah dalam diri ini? Lalai dalam mengerjakan ibadah. Maka dari itu Allah menguji kita dengan musibah. Allah menguji kita dengan suatu cobaan yang sangat berat. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah akan mengangkat derajatnya seseorang. Allah akan meningkatkan seseorang dengan apa? Dengan diberikan ujian. Apakah itu sabar atau tidak? Jamaah kuliah 7 menit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat Nabi Ayub alaihissalam ketika diberi ujian oleh Allah, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dan Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit yang sangat amat berat. Nabi Ayub tidak marah kepada Allah. Nabi Ayub tidak benci kepada Allah. Bahkan tubuhnya pun habis, kering kerontang, tinggal kulit dan tulang. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Ya Allah, silahkan habiskan tubuh ini dengan penyakitmu, ya Allah. Asal jangan habiskan 2 dalam tubuh ini. Yang pertama, hatiku, dan yang kedua, lisanku. Hatiku untuk mengingat kepada Allah, dan lisanku untuk berzikir kepada Allah." Jamaah kuliah 7 menit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa lihat junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diuji oleh jamaahnya, oleh kaum kafir Quraisynya, dilempar oleh batu pada perangkar bala sampai gigi beliau patah. Ditadahkanlah darahnya ke tangannya. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, apakah perlu gunung batu saya timpahkan kepada orang-orang kafir tersebut?" Nabi Muhammad menjawab, "Jangan. Kita doakan agar orang-orang tersebut sadar." Maka dari itu kita contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang momen bulan Ramadan adalah momen melatih kesabaran kita. Sabar dalam diperintah oleh Allah dan sabar yang dilarang oleh Allah. Sabar yang diperintah oleh Allah, yang pertama itu puasa yang kita sekarang jalankan. Sahur, tadarus, dan amal-amal soleh yang lainnya. Allah akan melipat gandakan begitu banyak nikmat. Supermarket ada diskon yang jor-joran begitu banyak, tapi Allah memberikan gratis pahala, bahkan berkali-kali, beribu-ribu kali lipat amal kebaikan. Jangankan begitu dilewatkan begitu saja. Karena apa? Belum tentu kita akan menemukan lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Kemarin orang tua kita masih bisa sahur bersama, istri kita bisa sahur bersama, suami kita bisa sahur bersama, ibu kita bisa sahur bersama, anak-anak kita yang tercinta bisa sahur bersama tahun kemarin. Apakah mungkin tahun yang akan datang bisa bersama-sama lagi? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ma linafsin an tamuta illa biidznillah. Segala satu yang bernapas pasti akan mati. Sahabat kuliah 7 menit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Bukan orang lain. Siapa? Waktu perang, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kita sudah memenangkan pertarungan ini, dalam peperangan ini?" Rasul menjawab, "La, al-jihadul minal akbar wal binan nafs." Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Maka dari itu,
momentum bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan suci Ramadan dengan sabar menjalankan perintah Allah dan sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.